Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam pemerenungan penabur dan benih ini ada banyak cara kita untuk membuat refleksi sebetulnya. Anda mungkin pernah mendengar para imam berkhotbah tentang klasifikasi siapa penabur, siapa benih, bahkan siapa tanah yang dimaksud. Ada juga yang membuat pemerenungan tentang 4 jenis tanah sebagai gambaran manusia macam apa. Dan apakah kita masuk seperti bagian yang mana? Baik yang di pinggir jalan, semak duri, berbatu-batu atau yang subur. Ada yang berkhotbah tentang bagaimana menjadi tanah yang subur. Ada juga kalau dalam bacaan singkat hari ini juga bisa merenungi tentang barang siapa bertelinga untuk mendengar hendaklah ia mendengarkan. Lalu membuat refleksi tentang bagaimana orang yang sungguh mendengarkan dan hanya sekedar mendengarkan. Dan bahkan ada banyak lagi refleksi-refleksi yang lain yang bisa digali dalam kerangka perumpamaan yang begitu kaya hari ini. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya mau masuk ke sebuah refleksi yang dasar sebetulnya. Sebenarnya ini sangat mudah. Dan ini menjadi membantu saya minimal untuk memahami perumpamaan-perumpamaan yang lain lagi yang digunakan Yesus dalam kerangka Injil. Itu yang pertama. Membantu saya untuk bagaimana bisa mempunyai relasi doa yang tepat dalam disposisi batin kepada Allah. Yang lebih dalam lagi sebetulnya basic dasar ini itu mau berbicara tentang bagaimana aku berelasi dengan Allah dengan baik. Nah, semoga dia membantu Anda pula untuk merenungi dan mempunyai dasar iman yang baik. Maka judulnya hari ini saya menuliskannya adalah tanggung jawab dalam menumbuhkan benih. Bapak Ibu teman-teman terkasih, benih yang ditaburkan sang penabur jatuh di tempat yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di semak duri, ada yang berbatuan, tapi juga ada yang di tempat yang subur. Kata kuncinya adalah meskipun tempat itu bermacam-macam dan berbeda-beda, tapi semuanya mendapatkan benih. Itu kata kuncinya. Walaupun berbeda-beda tempatnya, tapi semua mendapatkan benih. Baik di pinggir jalan, di tanah berbatu-batuan, semak duri, bahkan juga tanah subur, semua mendapatkan benih. Anehnya, tidak semua tempat itu kok menghasilkan buah. Tidak semua benih tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Dan yang menghasilkan buah dalam Injil hari ini adalah hanya benih yang jatuh di tanah yang subur. Lalu pertanyaannya, mengapa ada tempat benih yang menghasilkan buah dan mengapa kok ada juga yang tempat benih yang sama sekali tidak menghasilkan buah? Kata kunci yang kedua adalah persoalannya bukan karena tidak ada benih ternyata. Bukan tidak ada benih. Bukan karena penabur itu tidak menaburkan benih tempat-tempat itu sehingga tidak ada buah. Bukan, melainkan karena kondisi keadaan tempat itu masing-masing. Poin pertamanya. Poin yang kedua, kalau kita mau merefleksikan hari ini, Bapak Ibu yang hadir di sini, kerumunan jemaat Kristen, orang-orang Katolik, sebetulnya kita merupakan sebuah kerumunan orang banyak di pantai yang berbondong-bondong untuk mendengarkan sabda Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang memiliki peran-peran tertentu, bahkan juga status sosial yang berbeda-beda. Sama seperti hari ini ada orang tua, ada anak-anak, ada orang dewasa, ada orang muda, ada orang kaya, ada orang yang miskin, ada pemimpin, ada masyarakat yang dipimpin, ada guru, ada murid, ada pegawai. Ada petani nggak sini? Nggak ada ya. Ada petani zaman itu, ada nelayan saat itu, ada pengusaha, bahkan juga yang ekstrim ada pengangguran. Ada? Nggak mau ngaku pasti ya. Ada pengangguran. Artinya semua beraneka ragam tempat dan statusnya itu beraneka ragam. Dan kumpulan orang-orang yang berbeda ini kita semua tetap, kata kunci yang ketiga, tetap mendapatkan cinta dan perhatian dari Tuhan yang sama. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dibiarkan, bahkan tidak ada yang dilewatkan oleh Tuhan begitu saja. Semua kita sama-sama mendapat dan menerima taburan benih rahmat, taburan benih-benih kehidupan dari Tuhan. Karena itu,
Apabila seseorang mengalami yang namanya kegagalan dalam hidup atau perjuangannya, kenyataan ini bukan karena Tuhan tidak memberikan perhatian. Kegagalan itu terjadi bukan karena Tuhan tidak menaburkan benih rahmat, bukan karena Tuhan tidak memberikan talenta, bukan karena benih-benih kehidupan itu atas dirinya, bukan juga Tuhan yang salah dan tidak baik, melainkan karena kondisi atau keadaan orang itu sendiri. Maka kalau kumpulan orang banyak ini dipahami dengan baik, maka setiap orang memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Bahkan itu yang dipahami juga oleh kami para imam di tempat ini. Ada karakter yang memiliki hati yang keras kepala seperti batu. Ada orang yang berkarakter duri yang senantiasa menusuk dan melukai hatinya sendiri tanpa sadar dan melukai hati orang lain. Bahkan ada orang yang bersikap masa bodoh dengan kehadiran atau penderitaan orang lain. Dan benih-benih rahmat Tuhan akan menghasilkan buah kalau karakter seseorang memiliki tempat yang menunjang untuk pertumbuhannya. Dengan kata lain, hidup seseorang akan berguna dan berbuah hanya apabila orang bersangkutan bertanggung jawab sungguh-sungguh terhadap benih rahmat dan benih kehidupan yang diberikan Tuhan kepadanya. Titik sebetulnya. Maka hari ini kalau Anda yang masih saja marah sama Tuhan, berkeluh kesah lalu menghina Tuhan karena kegagalan dirinya, maka sebetulnya memang dasarnya nggak baik, nggak tepat. Tuhan yang sama memberikan benih rahmat kehidupan yang sama. Tuhan yang sama juga menganugerahkan talenta yang sama tapi berbeda-beda secara unik masing-masing pribadi. Masalahnya berkembang apa tidak bukan Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang tidak mempercayakan itu. Tapi jangan-jangan memang lahan kita yang tidak siap untuk benih itu tumbuh menjadi sebuah rahmat yang begitu luar biasa. Maka dalam setiap pertemuan saya selalu mengatakan bahwa jangan cuma sekedar Anda berteriak, berdoa yang keras-keras pada Tuhan, betul. Tetapi juga energi untuk berteriak Anda pakai juga untuk menyiapkan lahan supaya Tuhan yang mau menganugerahkan yang luar biasa itu Anda siap. Anda yang tidak siap untuk mendapatkan rahmat itu, maka rahmat ya anugerah yang besar itu akan tidak lagi berubah menjadi rahmat, tetapi menjadi kutukan bagi Anda sendiri. Anda yang tidak siap mendapatkan uang 1 T, bukan menjadi rahmat untuk Anda berbuat baik. Jangan-jangan 1 T itu Anda pakai untuk apa? Main judi, mencari istri yang baru, dan menjadi hal-hal yang tidak berguna bagi Anda. Maka persoalan hari ini dalam persoalan benih dan penabur bahkan tanah, saya mau mengajak back to basic lagi untuk memahami bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang sama memberikan rahmat benih yang sama kepada kita. Dan hari ini PR kita bersama adalah bagaimana bertanggung jawab secara sungguh supaya benih yang Tuhan tabur itu sungguh menghasilkan buah yang berlimpah. Titik. Gampang ya? Ini dasar yang paling gampang sebetulnya. Maka hari ini Anda yang masih berkeluh kesah, marah dan sebagainya, memang PR-nya besar, memang harus merubah cara pandang dan cara hidup beriman Anda. Ada banyak hal yang dalam hidup ini secara psikologi itu hancur lebur dengan pengalaman-pengalaman buruk. Lalu ketika tidak bisa menerima pengalaman buruk itu, yang paling gampang adalah menyalahkan Tuhan. Tapi ternyata jangan-jangan memang dalam refleksi hari ini, jangan-jangan memang kita yang salah. Kita yang kurang tepat, yang belum bisa menyiapkan lahan hati kita untuk menerima rahmat yang besar itu, sehingga rahmat itu tumbuh menjadi rahmat lagi yang baru untuk dapat menjadi sumber kasih pelayanan kita bersama. Maka Bapak Ibu teman-teman, hari ini mari kita bertanggung jawab untuk pertumbuhan benih itu. Bukan lagi hal-hal yang sepele, berdebat dengan berbagai macam hal yang tidak penting dalam hidup ini, tapi mari kita berjuang dengan energi yang Tuhan beri dengan keunikan masing-masing, dan saya percaya pasti Tuhan memanggil dengan cara yang unik.
Itu pula yang sebetulnya saya refleksikan, mengapa kok saya nggak sama dengan imam yang lain itu ya. Mengapa saya tidak bisa harus muter-muter selamat pagi, sehat Bapak Ibu, senyum dong, kicik gitu ya misalnya. Terlahir dengan budaya yang berbeda dari keluarga masing-masing, dipanggil dengan cara yang berbeda pula, Anda pula juga dengan cara yang berbeda dipanggil untuk sampai kepada pasangan masing-masing. Itu pula yang unik, maka hargai itu sebetulnya. Maka akhirnya saya mengatakan bahwa ini kata-kata yang sering kali dikatakan oleh mama saya. Mas, dengerin. Mendengarkan enggak? Denger mah enggak, kamu enggak dengerin mama. Ternyata memang dari semuanya untuk memahami itu, kita butuh hati untuk mendengarkan dengan sungguh. Dipanggil, Mas, dalam, tapi lempeng aja dalamnya. Cuci piring, entar. Dengerin enggak? Dengerin, tapi enggak dilakuin. Maka hari ini mari berjuang, punya hati untuk bisa sungguh mendengarkan. Maka barang siapa bertelinga, hendaklah ia sungguh mendengarkan.